Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Kitabun Nafaqat, kitab yang membimbing kepada kita tempat-tempat penyaluran dari nafkah. Harta memiliki peran penting di dalam kehidupan. Karena di dalam alam syariat kita dilibatkan di dalam sebab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ketika memberi gratis tanpa sebab itu bisa. Napa contohnya? Allah paring tanpa sebab wis siap kabeh, napa contohnya? Langit, bumi, udara, air. Kita enggak dilibatkan, ternyata kita diberi gratis. Bisa. Contohnya terlalu banyak. Ada juga yang dilewatkan sebab termasuk berbagi kepada sesama. Bukannya Allah itu miskin, tetapi kita diberi manfaat tambah. Ketika mau taat, nanti akan dihargai sebagai pejuang. Dan itu nilainya luar biasa besar. Karena di antara fungsi nafkah, sedekah, derma itu nanti akan bisa menjaga diri dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jaga dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu hanya separuh dari kurma. Kurma setok dibelah jadi dua. Artinya masuk kategori wong sing sangat miskin, tapi tetap dilibatkan di dalam ketaatan. Tandango raketang isomu mek kurma saigar. Kenapa? Kamu nanti akan terbebas dari neraka. Karena ketaatannya. Karena ketaatannya. Termasuk tiang sing balang jumroh niku pancen bandemi setan napa niku termasuk jenis ketaatan. Napa? Ketaatan. Sejauh mana dia mentaati peraturan. Salah pemahaman rumasane balang setan. Apa ketok disawang mripat. Wandem karo semremet ngoten nggih. Kapok. Bukan itu. Tetapi kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ketaatan. Sehingga akan membuahkan kerja, membuahkan ketundukan, membuahkan amalan, membuahkan keikhlasan. Nah seperti itu.
Maka jangan sampai ketika kita diperintahkan taat kita mengatakan annut imu malau yasha'ullahu at'amah. Apa pantas kita ngingoni makhluk sing diberi makan dening Allah? Kok kaya Allah kira iso kon dadak kita kon nyumbang barang. Enggak boleh kita punya pemahaman seperti itu. Tetapi itu merupakan kesempatan mewujudkan ketaatan. Bukan berapa jumlahnya tetapi kesetiaan, keikhlasan, ketundukan. Makanya ketika ada uji itu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menguji siapa yang paling apik, bukan yang paling banyak. Tapi yang paling apik, paling ikhlas, paling halal, paling lilo, paling legowo, paling penuh harap kepada Allah Ta'ala. Ya nanti fungsinya adalah sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' naron. Akan menggugurkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu pemikiran kita ke sana ketika membahas tentang tema memberikan nafkah. Dan masih banyak fungsi yang lain. Itu sikap kita ketika menghadapi perintah untuk bersedekah, sehingga dengan begitu ketika ada perintah kita nanti menyambut dengan penuh antusias. Lalu kepada siapa itu diserahkan? Pertama ya kepada diri sendiri. Jadi orang punya nafkah untuk makan itu berpahala. Selain dia senang, puas, kenyang, tapi juga pahala. Untuk keluarganya satu rumah, setelah diri sendiri adalah istrinya, anaknya. Ketika dia seorang anak laki-laki, orang tuanya sudah lemah, maka ibunya dulu, bapaknya. Istri anaknya diajak berjuang dulu, ketika sudah baru makan bersama. Itu kisah orang yang tertutup di dalam gua, itu mementingkan orang tua dulu lebih daripada istri dan anaknya. Itu merupakan pendidikan. Bila istri mau, anak mau, ketika nanti akhirnya jadi ibu, kemudian duwe anak lanang sing beneh, alhamdulillah, bano anakku beneh kaya bapake. Dhisik bapake mementingkan ibunya, sekarang anakku mementingkan saya. Pangge seneng ta nggih? Ban aku diopeni karo anakku. Anakku enggak dipek bojone. Ini kira-kira kawong-kawong mboten seorang ibu di anak lanang, anaknya dipek bojone, ngendangi mboke ora oleh. Ronto-ronto mboten. Maka nabung dulu. Ternyata itu hikmahnya besar. Beramal itu tidak untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu tempat sambat, tempat minta ganti, tempat minta pahala. Tapi yang memetik manfaat adalah diri sendiri. Man amila hasanatan wali nafsi, siapa sing ngamal apik, sinten sing ngepek? Ya diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian supaya infak itu penyerahannya skala prioritas sebagaimana air mengalir. Banyu mili niku sing kembloh, sing cedhek rumiyin napa sing adoh. Yang dekat dulu, ngrembes kiwa tengen cek turah malih nyelotombo cek turah malih dadi ilen-ilen. Sehingga kono-kono mendapatkan manfaat. Kepada sing apik moga-moga tambah apik, kepada sing kurang apik semoga nanti air itu akan menyuburkan, menyebabkan baik. Makanya ketika ada orang itu sedekah ternyata sing nampa pezina, yo penzina.
Kok pezina sing nampa? Ya wis aku tak golek neh liyane. Sing nampa wong sugih lho, kok wong sugih kok nampa sedekah, wis tak golek liyane. Sing nampa pelacur lho, kok pelacur? Masalah niku diselehne wong liwat nyangking ngoten. Sapa sing lewat ya rena-rena, kadang wong apik, kadang tiyang boten apik. Lho, kok kuwi sing nampa? Ternyata itu ada komentarnya. Ketika yang mengambil itu sebagai pencuri, semoga dia mandek dari dosanya mencuri. Ketika yang mengambil orang itu kaya, supaya dia itu berhenti dari cedili, sehingga nanti sregep berderma. Ketika yang mengambil itu pezina, semoga dia terdorong tobat dari zinanya. Jadi air itu menghidupkan, secara alam sebab seperti itu. Punya pengaruh baik. Jadi wit apa mawon niku saged subur napa sebabe? Banyu. Lateng gateli nggih banyu nggih mboten. Jagung panane akeh nggih banyu nggih mboten. Nganti sente iso gateli napa malah sing gateli niku. Niku nggih panggah banyu. Nganti sing paling enak niku nggih banyu. Maka ketika digali manfaatnya itu ada manfaatnya. Manfaat itu ada. Makanya itu apabila yang mengambil itu belum tepat sasaran, itu menjadi sasaran doa. Semoga mereka terpengaruh oleh kehalalan infak, mereka berubah jadi orang baik. Itu niatannya ke sana, makanya infak itu supaya sregep. Fungsinya itu luas. Makanya itu diawali dari sing cedek, kemudian berikutnya panggah turah, ilen mengalir kemana mana siapapun bisa mengambil manfaat, karena seolah siapapun itu hidup dengan sebab air. Sedekah itu seperti itu, akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Dan sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat, ahabunas ilallah anfa'uhum linnas. Kemudian apabila itu urutannya tepat sasaran, ternyata sedekah dengan jumlah materi yang sama, ketika yang menerima itu diurutkan siapa yang paling berhak dan berikutnya, itu nanti nilainya beda. Sedekah semata sedekah 1000 ya mek 1000, kelipatannya ya malah 10.000, 700.000. Tapi lek sing sedekah itu sesama muslim, sakliyane sedekah juga punya jasa membantu kepada muslim. 1000 niku malah 2000. Dikalikan 10, 20.000, dikalikan 700, silahkan diteruskan perkaliannya. Senapa masih ada hubungan kerabat, 1000 niku malah 3000. Dan seterusnya. Sehingga urutkan yang seperti itu, sehingga nanti fadilahnya bisa berlipat-lipat. Karena kita baca hadisnya An Salman ibn Amir ad-Dabiyyi radhiyallahu qala dawuh Rasulullah sallallahu as-shadaqatu ala miskin shadaqatun. Sedekah diserahni yang mau miskin, sedekah nilainya sedekah pomo 1000, 1000 nggih 1000. Kelipatnya 10 malih 10.000, 700, 700.000 dan berikutnya. Wa ala dzil qarabati isnatan, dan kepada yang punya hubungan kekerabatan itu nilainya 2. 1000 malah 2000, kalikan 10, kalikan 700, lebih banyak nanti. Yaitu sedekahun wasilatun. Pertama punya nilai sedekah, yang kedua punya nilai nyambung kerabat. Islam atau tidak Islam terserah. Dengan sedekah kita semoga mereka terpanggil untuk Islam. Kemudian yang ketiga, apabila itu muslim, ya sedekah, ya kerabat, ya se-Islam, punya nilai 3. Apakah hanya 3 kali kelipatan? Dijawab tidak. Berapa? Enggak tahu. Karena di lafaz yang lain ad'afan katsira, Allah melipatkan dengan jumlah yang sangat banyak.
Nah ternyata sedekah itu bukan menghilangkan harta tapi malah menambah keberkahan, menambah jumlah. Maka dikatakan sapa yang pengen jembar rezeki ini dawa umuri. Terus pun carane pun silaturahim. Paham keadaan lingkungan, membantu. Sehingga nilainya itu adalah luas. Berikutnya wa an Maimunah binti Al-Haris annaha a'taqat walidatan. Dari Maimunah binti Haris sesungguhnya beliau pernah memerdekakan seorang budak perempuan di zamani Rasulullah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada karat ila Rasulullah maka dia ceritakan, Rasulullah SAW saya telah memerdekakan budak perempuanku. Ya harapannya semoga didoakan berlipat ganda, apalagi yang mendoakan Rasul dikabulkan nanti besar fadilahnya. Faqala maka beliau berkomentar, lau a'taitiha akhwalaki, lau a'taitiha akhwalaki, andaikan itu kamu berikan kepada keluarga paman-pamanmu, karena niscaya sedekahmu kepada kerabat itu a'dzama lebih gede li ajriki untuk pahala. Nah, itu lebih gede pahalanya. Lebih gede pahalanya. Pelajarannya apa? Seorang istri dengan hartanya sendiri maka dia boleh sedekah tanpa minta izin kepada suaminya. Kenapa? Tek-tek dhewe pengangsal. Milik sendiri, monggo, silahkan. Yang kedua, sedekah diceritakan untuk mendapat dukungan, didoakan itu boleh, asalkan tidak ada unsur riya. Niatannya pelopor pada kebaikan, boleh. Karena bila orang lain akhirnya tahu mengikuti jejaknya, ya dia dapat pahala amal dan kepeloporan penambahan pahala sejumlah orang yang mengikuti jejaknya. Asalkan ikhlas, enggak ada riya. Yang ketiga, minta pertimbangan. Sudah tepat sasaran atau belum? Sehingga bisa disalurkan kepada yang lebih gede, karena kita dibimbing dengan skala prioritas fiqhul aula. Sing paling utama didhisikni. Lalu berikut dan berikutnya. Maka ketika istri mau bersedekah, enggak harus pamit pada suaminya, tapi apabila memberitahu tujuannya barangkali ada masukan sehingga nanti lebih tepat sasaran, itu lebih bagus. Lebih tepat sasaran itu lebih bagus. Sehingga nanti pahalanya luwih gede. Karena kadang wonge lek mikir wis bener pinter, ternyata ketika diungkapkan bisa jadi wong liya enek sing luwih pinter. Mungkin nggih niku terjadi. Besar kemungkinannya. Termasuk untuk kasus di sini memerdekakan budak itu bagus. Tapi itu dampaknya pribadi. Napa fadilah memerdekakan budak? Akan dimerdekakan dari api neraka. Tangannya budak membebaskan tangan yang memerdekakannya, kakinya budak membebaskan kaki yang memerdekakannya. Semua sekujur tubuh budak akan memerdekakan sekujur tubuh yang memerdekakannya. Sekujur tubuh budak memerdekakan sekujur tubuh yang memerdekakannya. Tapi itu sifatnya manfaatnya pribadi. Maka diupayakan yang manfaatnya ganda. Selain yang memerdekakan dapat pahala, tapi juga memberikan manfaat pada orang lain. Apa? Dia tertolong. Dia tertolong. Sehingga niat memerdekakan sudah kesampaian.
karena sudah niat dan sudah berbuat. Yang kedua, ketika yang ditolong itu mendapatkan manfaat, nanti akan semakin gede. Regane budak niku pinten? Bisa senilai 5 ekor onta. Lek onta sitok niku 30 juta ping 5 pinten? Atau 50 juta. Pahalanya dilipatkan 10 pinten? 1,5 miliar. Nggih kathah to nggih. 150 juta ping 700 pinten? 10 miliar punjul to nggih. Itu selain dapat pahala sejumlah itu bahkan lebih gede, maka dia pun juga dibebaskan dari api neraka. Maka diupayakan manfaat itu ganda, maka diceritakan untuk meminta pertimbangan supaya hasilnya lebih gede, lebih maksimal, itu yang paling bagus. Makanya istri tahu, suami tahu, ketika cerita harapannya ada mendapatkan masukan yang lebih bermanfaat. Nah itu lebih bagus untuk diceritakan. Berikutnya wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena Abu Thalhah, ada Abu Thalhah aktsara ansoriyin bil Madinati malan. Paling banyaknya orang Ansor yang ada di Madinah akan hartanya. Jadi Abu Thalhah niku tiyang kakung sing sugih. Niki Islame kecilik napa wonten kisah? Ada kisah. Napa kisah? Pas Ummu Sulaim, ibuke Anas niku menjanda. Yang bersuami kan namanya Malik. Kurang lebih dengan sebab Islamnya Ummu Sulaim, si suamine ngemoi terus minggat. Akhirnya pun Ummu Sulaim dilamar Abu Thalhah. Napa jawabannya pun? Orang sepertimu lamarannya tidak pantas untuk ditolak. Napa diantar sebabnya? Sugih. Diantar sebabnya sugih. Berpangkat, berpengaruh, berwibawa. Wonge iso berdandan malih luwih ganteng timbang ngeramacak nyelopros ngoten nggih. Tetapi lamaranmu di depan saya tolak. Loh, kok wani? Saya muslimah, kamu kafir, tidak boleh muslimah bersuamikan laki-laki kafir. Bila kamu mau masuk Islam, lamaranmu tak tompo. Walaupun kamu tidak usah bayar mahar. Nek wong sugih niku kinten mahare pinten? Yo sugih tiyang pundi? Sugih tiyang Blitar, sami mboten kalih sugih tiyang Arab. Sugih tiyang Blitar pinten mas kawine? Pinten? Jenengane kok kan sugih tiyang Blitar lho nggih. Nuwun sewu. Kira-kira upama mahare ngoten 50 juta ngoten pun. Wah, ngoten dereng lho. Wah, mahare tok 50 juta. Omahe ya wis apik. Kendaraane jentrek-jentrek. Rada papat ngoten nggih. Ki anyar pisan. Senada dengan itu. Secara umum yang berkembang tiang Arab sing wani rabi niku rata-rata mahare nggih wonten 300 juta. Mengke pestane wonten hotel cateringan. Wis mlebu hotel wis bayar, panganane luwih mahal. Harus sudah memiliki rumah dan mobil. Ternyata itu pernikahan itu bisa miliaran. Apalagi dikenal Abu Thalhah kuwi sugih wong Madinah. Pinten kira-kira nanti mahari? Bisa besar.
Tapi dikatakan bila kamu mau masuk Islam, lamaranmu akan saya terima walaupun kamu tidak usah repot-repot bayar mahar. Niku mau salamah nampa ngeten asal duit pinten? Sak mbotene duit 300 juta nggih langsung kecekel. Lah ibu-ibu mriki kagungan 300 juta badhe mundhut napa kira-kira? Apa malah bingung? Sing bener niku bingung, sok hisabe piye ngoten nggih. Sing bener niku napa? Bingung. Napa bingunge? Sok hisabe piye? Nah niku bingung sing apik. Sok hisabe piye? Tapi sugih niku nggih seneng, ning hisabe nggih abot. Maka kita belum tentu tepat sasaran menggunakan harta. Hisabe mesti. Isone mengelola harta rong mesti. Makanya sing bener niku napa? Bingung napa? Sok hisabe piye? Lek wonten tiyang sing ngoten niku insyaallah niku mengke nyekel harta malih ngati. Kenapa? Seripis bakal dihisab. Itu ceritanya Abu Thalhah yang sangat kaya raya. Makanya Ummu Sulaim itu selagi si yang ngelamar mau masuk Islam enggak enek mahari gak apa-apa. Ini merupakan kesungguhan di dalam berdakwah. Andaikan itu 1 miliar, enggak usah nampa wae, itu dianggap sedekah 1 miliar. Kira-kira gampil napa ngrekos, golek duit 1 miliar sedekah nih. Wah, macul nganti jeblok mek 50.000 lho nggih. Sak beduk mek 50.000, nglumpuk 1 miliar ya sepirang puluh tahun umur entek ora nglumpuk kira-kira. Sementara orang itu berdakwah satu saja masuk Islam, niku pahala buat si dai sing menyebabkan masuk Islamnya walau seorang, pinten nilai pahala yang diberikan. Wis aku rasa dibayar marah apa-apa kok mlebu Islam. Ini kan dakwah to nggih. Ternyata mau masuk Islam, berapa pahala yang diberikan kepada seorang dai yang menjadi sebab Islamnya walaupun hanya seorang saja. Pinten nilai pahalanipun? Khairun min khumurin na'am. Luwih apik tinimbang merah-merahnya ternak. Tiang Arab niku menawi gadah onto abang niku kendaraan sing paling top. Tiang mereka kagungan kendaraan pun paling top. Regi pinten kinten. Ini kira-kira saged ngrayen Innova ngoten pun sak desa nyawang kabeh nggih. Nyapa sak desa nyawang kabeh. Pancen iso melek masalah. Minimal ngoten. Wah, ngrayen. Anyar Innova. Pinten? 450 juta napa pinten? Tapi nggih mboten usah golek sing napa? Pajero engko sane panas njaba jero ngoten. Wis sane Pajero panas njaba jero. Mawang desa sakmene wae panas njaba jero. Mikir tuku ban kuat apa ora ngoten nggih. Terus setahun pajeke pinten ngoten niku. Pajeke niku nggih sepeda motor anyar nggih. Awenan juta ngoten. Wah. Lawe juta setahun pisan ilang ngoten nggih. Dan bahasa semisal. Itu ternyata tidak senilai itu tapi lebih besar daripada itu. Bukan senilai tapi lebih besar daripada itu. Itu tadi sekilas kisah Abu Thalhah tentang keislamannya seperti itu. Ketika Abu Thalhah masuk Islam niku Islamnya luar biasa. Bisa dibilang kemanapun Nabi pergi di dalam safar perangnya mesti katut. Kayak enggak ada kesempatan perangnya Nabi Abu Thalhah niku absen. Sa istrini raketang si istri niku hamil tua. Panggah ikut suami mendampingi Nabi ke medan perang. Hebat mboten? Hamil tua panggah melu perang.
Lek tumpakne Innova anyar tasih penak lho nggih. Wah niku jenenge numpak onta terhuyung-huyung kados wonten dhuwure kapal terhuyung-huyung. Panggih ngelu ngoten niku. Mongko hamil sepuh kan kudu kantha istirahat to nggih. Napa saged gek safar niku sepotong dari siksa. Sepotong dari siksa. Wong sing sehat rong mesti ponen niku malah hamil tua. Ini kira-kira hamil tua ngoten lungguh suwi ngoten betah mboten? Lungguh suwi nggih cegah malih ngletak kesel miring nengen, kesel miring iwa, kesel suwise malih murup. Lah nek ngomah ngoten saged miring rono rene di atas onta piye lek miring? Lho niku semangat yang luar biasa. Pejuang jiwa juang mereka tuh kita iso gedek-gedek to nggih. Kok iso wong kaya ngono semangat juange. Nganti wayah mulih niku bayek meh lahir. Akhiripun khawatir, waduh lek nganti bayeke lahir nek dalan. Berarti Rasul kundur ra iso menjadi pendamping Rasul. Ya coto malah ketinggalan rombongane Rasul. Maka pengen cedek terus. Pengen cedek terus niku tanda cinta niku pengen cedek terus. Makanya niku ndonga, ya Allah jangan sampai bayek lahir kecuali sudah sampai di rumah. Nggih Pak No, bayeke nggih tasih meneng mawon nggih, ra metu-metu nggih. Lagek teko ngomah bayeke lahir. Hebat mboten? Nah, kita butuh menyelami kehidupan mereka. Sehingga nanti kita bisa bandingkan diri kita seperti apa perjuanganku di dalam beragama ini. Itu dibanding tiang mereka niku pun seimbang apa rong nyamut terus pundi? Ra nek sak propirane ngoten to nggih. Makanya kita butuh menyemangati supaya kita memiliki semangat juang yang lebih, maka kita butuh membandingkan kepada orang yang punya sejarah harum. Itu Abu Thalhah adalah orang Madinah sing dikenal paling sugih. Paling akeh wong Ansor yang ada di Madinah akan hartanya. Wakana ahabu amwalihi, dan ada harta yang paling dicintai oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah itu sebuah kebun namanya Bayroha. Itu nama sebuah kebun. Wakana letak kebun itu di mana? Sangat strategis. Yaitu mustaqbital masjid, berhadapan dengan masjid. Hebat mboten? Hebat. Bahkan itu wonten sumber aire sing sangat jernih. Bahkan ada Rasulullah SAW yadkhuluha biasa masuk ke kebun itu. Wa yasrabu min ma'in fiha tayyibin, dan meminum dari air yang ada di kebun yang sangat segar sekali. Jadi apabila punya kebun isinya kurma, enek sumber air, wah niku pun lek kita sami gadah napa kira-kira? Lek kita sami gadah napa? Ditunggone bondone ra entek dipangan 7 keturunan, mungkin ngoten bahasane nggih. Ditunggone bondo ra entek dipangan 7 keturunan. Nah, punya kebun lengkap dengan sumber air, perasa repot ngusungi banyu menggunakan ontan diesel sekarang ngilekne mawon kene niku bersih jernih diciduk diminum mentolo steril masalah. Mahal mboten kebun sing ngoten niku? Mahal. Kita sami gadah sawah sandenge dam lek butuh banyu karek buka galengane. Niku larang mboten kira-kira? Tanah subur, nyang banyu cedek, nyang dalan gede cedek, wah pinter regane. Transportasinya lancar, pengairannya lancar, tanahnya sangat subur, mudah garapane, hasilnya, wah niku tuku pinter regane. Itu kebun terbaik milik dia. Kalau Anas,
Falamma nazalat ketika turun ayat Ali Imran 92, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu kalian selamanya tidak bakalan bisa memperoleh al-birra nilai kebaikan. Hatta sampai tunfiku ketika kamu itu infak mimma tuhibun dari harta yang kamu cintai. Berarti nilai beri yang sempurna itu ketika infak dipilihnya sing paling apik. Upama panen gedang ngoten ingkang dipun sedekah ingkang pundi? Uncitan, korepen. Wis gedang jaran, uncitan, korepen pisan ngoten nggih. Nyawangnya gah disedekahne sak lirang malah 10 rial. Sak lirangnya rantai malah 10 rial. Kapan teh malah bes-besen. Pilihkan yang paling bagus. Semisal tadahudan yang sedemikian rupa. Itu bukan untuk orang lain. Wah, penak men arek nampa sing apik dhewe. Niku kira sing penak niku sing sedekah napa sing nampa? Jereke tiyang hasad sing nampa. Penak men kono pecah tilip pitung demit. Wayah entuk dum-duman infak kok sing apik dhewe, sing ngono kuwi diweke uncitan korepane bejo ngoten niku. Jangan begitu. Tapi pilihkan yang paling bagus. Bisa jadi kalau dia itu memang super kikir, nanti akan terketuk hatinya. Sehingga dia akan meninggalkan kekikirannya. Kenapa? Kebaikan itu punya pengaruh. Kebaikan itu punya pengaruh. Longo wangi nggih malih wangi pengen ngoten. Kebaikan itu punya pengaruh. Maka pilihkan yang paling bagus. Nah, semoga kita bisa. Maka kita butuh tahu dulu dan minta supaya tertarik dan nanti mampu. Makanya kita tuh paham itu penting. Kemudian doa semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat sehingga kita nanti akan semangat memilihkan yang terbaik. Ternyata itu sing paling bejo ya sing sedekah. Karena kelangan sak lirang sing apik dhewe niku mboten ilang. Nek mengke dipun ijol ya 10 lirang ke apik kabeh. Sementara entuk apik niku gah entek meng ngoten. Panggah enek ae. Itu bila kita tahu hakikatnya seperti itu, kita nanti akan berusaha memilihkan yang terbaik. Kesana kita dibimbing, makanya kita butuh tahu asli kehidupan itu di akhirat, di dunia itu menabung bukan untuk menikmati. Menabung bukan untuk menikmati. Tiang hidup niku tujuannya menikmati, niku gaya kehidupan hewan. Ya tamataun, bayak kulun, kama tak kulu, ala an'am. Seneng-seneng, makan-makan seperti gayanya hewan. Memang orang kafir begitu. Alladzina kafaru ya tamataun wa yaqulun kama taqulu al-an'am. Berikutnya ketika turun ayat ini, la tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikanmu terbaik itu bisa kamu dapatkan ketika kamu infak, kamu pilihkan yang terbaik. Berdirilah si Abu Thalhah ila Rasulullah sowan kepada Rasul SAW faqol matur. Isinya kurang lebih ya Rasul SAW innallaha yaqul Allah paling dawuh fi kitabnya lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan nilai bir yang sempurna sehingga kamu infak, ketika infak yang kamu infakkan kamu pilihkan yang paling baik. Sekarang saya ingin infak dari hartaku yang terbaik. Wa inna ahabba amwali sesungguhnya tercintanya hartaku yang paling kucintai ilaya oleh saya, Bayroha, kebunku namanya Bayroha. Yang kau sendiri tahu, ada di samping masjid berhadapan, airnya jernih, kau biasa meminum di sana. Itu hartaku yang terbaik.
Fa innaha maka harta itu sedekahun sedekah lillahi untuk Allah. Ikhlas semata mengharapkan rahmat Allah. Semoga diterima, dilipat gandakan. Jadi bekalku nanti di akhirat menyelamatkan dari neraka. Arju birroha, saya berharap kebaikannya. Wa dhuhroha, dan tabungannya. Indah Allah yang ada di sisi Allah. Ini harus kuat iman kepada hari akhir. Fadhoha, maka bagilah dia ya Rasulullah SAW haitsu syi'ta, sebagaimana yang kau inginkan. Sameika sepun kula pasrahne bongkoan. Terus pundi janipun ngedum kula aturaken datang panjenengan. Luar biasa niku mboten kakean mikir, langsung. Mboten kakean mikir, napa? Langsung. Kira-kira lek dirembukne kalih keluargane ngoten kira-kira dapat persetujuan kapan kira-kira ngoten niku. Aja Mas, aja sing kuwi, sing iki ae, banging ngoten kira-kira. Jese malah ora sida, beh kok akeh men. Kala dawuh Rasulullah SAW, bah dzalika malun robih. Beh, itu adalah harta yang beruntung. Bah niku bahasa Arab nggih, beh. Bahasa napa beh niku lho? Ini bahasa Arab, beh. Nanti bahasa Jawa nggih. Beh. Bahasa takjub niku. Itu adalah harta yang beruntung. Dzalika malun robih. Itu harta yang beruntung. Kot sami itu sungguh saya mengatakan makulta apa yang kau katakan via berkaitan harta itu. Maknanya ya tak tompo. Lalu bagaimana cara membaginya? Wah ini sungguhnya saya arah punya pandangan. Anta ja'alaha untuk kamu jadikan fil akrobin kepada kerabatmu. Sebabnya banyu milin niku sing cedek dhisik. Mila sedekahe dipun serah datang Rasul dikembalikan. Kerabatmu sing paling cedek sapa dumono dhisik. Ibaratnya banyu, kamu tahu sapa sing paling cedek, wayah mili entuk dhisik. Kembali kepada keluarganya. Akhirnya faqasamaha Abu Talha membaginya, si Abu Talha fi aqaribi pada kerabatnya wa bani Amir dan anak-anak pamannya. Kira-kira Anas entuk mboten? Gak entuk. Gak entuk Anas. Kenapa? Kan anak tiri toh nggih. Anak gawan istri toh nggih. Gak dapat warisan. Ternyata secara hubungan nasab Abu Talha datang Anas niku paling cedek napa tiang sing katut mawon Anas niku. Katut. Semula wong liya mboke dirabi malah katut. Sementara Abu Talha kan punya kerabat sendiri. Siapa? Dulur kandung. Kan cedek toh nggih. Mungkin urusane keluarga ibu, para bibi, para paman, keluarga bapak, para bibi, para paman, mungkin dulure mbahi, mungkin keponakane, misanane, nah itu sing ditumi. Itu sing ditumi. Nah, sehingga dengan begitu, itu nanti fungsi air mengalir itu memang bisa tepat sasaran, maka ketika berbagi sedekah itu supaya yang dekat dulu. Berikutnya masuk pada nomor yang kelima, nafaqatul khodim, memberi infak kepada pelayan, pekerja, pegawai. Artinya mereka juga orang yang harus diberi. Kenapa? Pertama, memang ada transaksi saling memberikan manfaat, kono manjing kene bayari. Yang kedua, itu amat sangat menolong. Yang ketiga, memang hubungannya dekat. Majikan kalih buruh panggil cedek to nggih. Ada babinyi banyu milih ya dhek sing melu ngilekne. Mosok sing melu ngilekne ora kena banyu. Dunan banyu panggil kembloh. Makanya wong sing bantu ya diweki. Aja mek kon ngedum mawon. Aja mek kon ngedum mawon.
Ono macul dolanan banyu kene yo ngewangi yo melu kemplo, berarti diweki juga. Karena banyu mengalir itu memang dekat dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu amara memerintahkan an-nabiyyu sallallahu alaihi agar orang itu bersedekah, menggugurkan dosa, dilipat gandakan, akan menjauhkan dari bala, meringankan beban orang, dan masih banyak manfaatnya. Faqala maka matur rajulun, ya Rasulullah SAW, indi dinarun, saya punya dinar yang lain. Faqala tasaddaqi ala nafsik, ya tinggi ngopeni awakmu dewi. Qala indi akhir kula gadah ingkang lintu. Qala tasaddaqi ala walating. Nggih ngopeni anakmu. Qala indi akhir saya punya yang lain. Qala pesan beliau tasaddaqi ala zaujati pada istrimu. Qala au ala zaujika. Qala indi akhir saya punya yang lain. Qala tasaddaqi ala khadimik. Sedekahkan dengannya kepada pembantumu. Kenapa? Dia orang serumah dengan kamu. Andaikan ada air mengalir, maka dia juga termasuk yang paling berhak untuk mendapatkan aliran dum-duman sedekah. Inti akhir dia mengatakan saya punya yang lain. Jawabnya anta absaru, kamu lebih tahu. Artinya sudah ada contoh, tinggal mengembangkan lebih tahu. Akhirnya nanti mitang-miling, sapa ya wong sing paling cedek karo aku, wah kai, langsung. Karena kenapa? Paham, sudah ada contoh, tinggal melanjutkan saja. An-Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala dawuh an-Nabi sallallahu ikhwanukum khawalukum. Saudaramu di mana dia melayani kamu. Artinya pembantumu itu ada juga saudara kamu yang dia itu memberikan pelayanan kepada kamu. Yang ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka di bawah kuasa tanganmu. Faman kana lahu akhu tahta yadi, barang siapa yang saudaranya berada pada penguasaannya, termasuk pembantunya, kalau punya budak termasuk budaknya. Karena itu punya hubungan dekat, makanya harus digatekni. Fal yuthimu mimma yakul, supaya memberi makan dia dari makanan yang biasa ia makan. Jadi makanan yang dimakan majikannya sama pekerjanya ya seimbang. Itu yang dimasak ya dimakan bareng apa? Ya kuwi. Wal yulbishu mimma yalbas, ketika memberinya pakaian apa yang biasa ia pakai. Wala tukallifuhum, jangan kamu tugasi mereka ma yaglibum, apa yang mereka enggak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, bila kamu memberikan tugas berat kepada mereka maka bantulah. Inilah sikap Islam kepada pekerja pegawai. Ternyata mendapatkan perhatian yang sangat besar. Itu termasuk sasaran orang itu mau bersedekah. Karena sekaya seperti apapun, memiliki lahan luas, niku meneh mboten gadah pekerja, niku sing nandangi penggaweane sinten? Tandangi dhewe nggih. Ya mana mungkin gelem tandang dhewe. Nek cetil wis tandang ana panganan dhewe. Mungkin tiang saged sorak-sorak paling ngoten. Makanya ketika banyak berderma, mereka nanti akan ringan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam qol idza atahatukum, bila datang kepada kamu khatimuhu, pembantunya, bita'amihi, dengan menghidangkan makanannya. Fa ilam yujlisu, ketika dia tidak mendudukkan ma'ahu bersamanya, fal yunawilhu, maka supaya mengambilkan untuk dia uklatan au uklatani, sak jatah makan atau dua jatah makan, artinya sak cukupi. Lukmatan lukmata ini, satu suapan atau dua suapan, maknanya secukupnya. Lek gah ngejak mangan bareng, ya jipokno supaya dia itu mangan sendiri berapa? Secukupnya. Fa innahu waliyah harahu wa ilajahu, karena dia yang ngurus panasnya memasak dan repotnya ketika menghidangkan makanannya. Ada perintah beri mereka makan sebagaimana yang
kamu dimasakkan. Aja digolekne sing liyane. Sing kene enak, segone punel, lawuhe menarik, pembantune mek digolekne sego ampok mambu pisan ngoten nggih. Pantes mboten? Nggih mboten pantes. Wa an Khaisamah qol kuna ada kami julusan sedang duduk bareng ma Abdullah bin Amr bersama Abdullah bin Amr. Ij'ahu qahramanun lahu. Dikala itu datang kepala rumah tangganya. Berarti memiliki banyak pekerja niki wonten sing dipercaya menjadi kepala para pekerja. Napa mandor nggih? Mungkin pegawainya 1000, niki sing jadi kepercayaan. Fatakhala, maka dia masuk. Fakola mengatakan, A'taita ar-ramika kutahum. Ini majikan tanya kepada kepala pekerjanya, apakah kepada si Rokik, yaitu pembantunya yang kelasnya budak, itu juga sudah kamu beri kut jatah makannya? Qala la, belum. Qala, kata si majikan, fantolik fa'atihim, berangkat, beri mereka. Qala Rasulullah kemudian melandaskan sikapnya itu atas dasar wejangan Nabi SAW, kafa bil marisman ayyak bisa amman yamliku kutahu. Maka cukuplah orang itu memikul dosa ketika dia menahan orang yang ia kuasai sehingga mereka tidak mendapatkan jatahnya. Termasuk para pekerja sudah kerja selesai mboten dibayari atau dingel-ngel atau bahasa yang semisal wonten nggih majikan sing tukang ngel ngoten niku. Ya mugi-mugi sing ngaji mugi-mugi mboten wonten nggih. Kenapa? Itu bahayanya sangat besar sekali. Cukup menjadi pemikul dosa berat ketika dia punya orang yang ditanggung, ternyata dia tidak mau berbuat beres akan hak-hak mereka. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Untuk judul berikutnya insya Allah bisa kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.